yang ada kemarin, kalau menurut gue masih on track gitu, masih sangat on track. Jadi ketika akhirnya kita berhasil mencetak gol, itu adalah bagian dari yang sebenarnya ya udah, kita mungkin nggak seball possession yang kita pengen gitu, tapi kita sebenarnya secara pertarungan di antar lini itu bisa dibilang nggak kalah sih kalau menurut gua. Masih Itu sih di babak kedua itu dengan perubahan pendekatan dari Spalletti yang memasukkan Chico sehingga bisa nge-stretch pertahanan dari Benfica, dan juga keberadaan McKennie di tengah membantu David untuk lebih perform ya, dan kombinasi keduanya juga bagus banget. Dan juga Thuram tadi babak pertama itu kayak dia bawa bola terus ngepas gitu, nggak berani nge-shoot, nggak ada yang berani nge-shoot, tapi akhirnya babak kedua dia ambil inisiatif untuk nge-shoot dan bisa masuk. Selamat Juventus, akhirnya setelah 30 tahun tidak pernah menang melawan Benfica, atau lebih tepatnya tidak pernah menang sama sekali melawan Benfica selama gelaran Champions League, akhirnya menang juga. Luar biasa, tepuk tangan buat Juventus. Gila, 30 tahun gak pernah menang. Itu pun juga kompetisi yang berbeda ya. Jadi kita mau review ya, seperti opening gua, sudah 30 tahun kita baru kali ini kita menang melawan Benfica. Dan gua sendiri Jackie yang akan membawakan materi ini, dan beserta teman-teman gua, karena tidak pernah sendirian kita ngobrol tentang Juventus. Dengan siapa? Yang pakai jersey Juve dulu, dengan siapa? Ya, halo, saya Bustan Juventini dari Jakarta. Ayo kita ngomongin Juve lagi. Oke, Bustan, thank you sudah hadir. Bustan adalah seorang membership bagi teman-teman yang ingin join sama kita, ingin nongkrong dengan kita, bermain bersama kita, dan ngobrol-ngobrol bersama kita. Joinlah membership, pasti kalian ketagihan. Terus yang pakai baju black metal juga nih, sama-sama hitam kayak gua nih. Oke, dengan siapa? halo, balik lagi bersama Genta Juventini dari Udinese. Oke, Genta adalah seorang pemeran 5 cm ya. Oh, beda ya. Namanya Genta Kita, tuh. Katanya mau dibikin lagi tuh film 5 cm tuh. yo, Tahu gak lu? jadi 10 sekarang, 10 Hah? senti 10. kan, 10. 10 senti. Ya juga. Jadi naik ya 10 cm. Oke, kita lanjut lagi aja mengenai eh, Juventus melawan Benfica. Tadi yang seperti gue bilang ya, kemenangan 2-0 di Allianz Stadium ini nggak bisa kita anggap remeh-temeh, karena sudah menjadi Hmm, laga penentu. Karena dengan kemenangan ini kita dipastikan lolos playoff. Cuman masalahnya ya, seperti apa hasil akhir dari Liga Champions di fase Liga, di fase tabel ya. Karena di posisi sekarang posisinya udah naik posisi 17 kalau nggak salah. 17 ya kalau nggak salah ya. 15. 17, dan 15 kalau nggak salah. ya masih Iya, masih lumayan jauh sih ke masih peringkat 8. segitu-segitu. Masih setengah perjalanan lagi. Walaupun hasilnya adalah 2-0, tapi perjalanan pertandingan memang agak berbeda ya. Ya walaupun Juventus biasa-biasanya mendominasi pertandingan, ini tidak. Ini justru Juventus seperti sedang menunggu. Ada perbedaan banyak, tapi akhirnya Juve tetap bisa menang 2-0. Gol dari McKennie, gol dari Thuram, Weston benar-benar selalu. Ternyata Weston itu setelah didata dia 3 pertandingan berturut-turut golin terus ya. Lawan Pavos, sebelum lawan Pavos, lawan Bodo, anjay, Mister UCL juga nih. Tanpa ya. disangka-sangka dia menang terus ya. Jadi Dari banyak zaman sekali Pirlo detail-detail juga ada kecil yang golin dia. bakal kita mau bicarakan. Tapi sebelum banyak bicara, ada pertanyaan yang paling penting nih. Setelah kita lolos playoff ini, masih menyisakan 1 pertandingan lawan Monaco. Nah, menurut lo, dengan kita sudah pasti lolos lawan playoff ini, sebenarnya kita perlu menganggap nggak sih lawan Monaco ini, ataukah ya udah biarin aja lah, udah nggak perlu fokus lagi, biarin aja mau lawannya siapa aja. Kalau lo lihat seperti apa sih, itu pertanyaan pertama gua, tapi gua mau ada pertanyaan lanjutan setelah kita lolos ini. Bagaimana perasaan lo atau respon lo setelah kita 3 dekade, 30 tahun kita nggak pernah menang lawan Benfica? Luar biasa. Conte pernah lawan Benfica, Allegri pernah lawan Benfica. Yang musim, Allegri. ya Allegri ya. Mm-mm. Pirlo pernah nggak lawan Benfica? National Champions kan, ini kan friendly match kan pernah. Ya, Allegri pernah lawan Benfica di Europa Ya, League pernah. Di Europa League pernah. Terus UCL di terakhir tuh ya UCL juga UCL terakhir ya. di grup. yang Ya, zamannya jadi Enggak Dubravka. Conte, masalahnya. Allegri yang sudah memberikan Scudetto pun
Nggak bisa menang lawan Benfica. Sekarang Spalletti nih. Nembus juga nih menang lawan Benfica. Gimana respon lo terhadap akhirnya kita pecah telur juga lawan Benfica di Champions League? Itu dua pertanyaan gua tentang kelolosan kita dan respon lo setelah kita menang dari bertahun-tahun setelah melawan dari akhirnya setelah bertahun-tahun nggak pernah menang lawan Benfica. Silakan Genta. Oke, terima kasih Bung Jeki dan Mas Bustan. Kita berbagi pendapat aja, gue nggak banyak-banyak. Kalau gue menanggapinya ya Juventus lolos ke playoff itu udah marwahnya seperti itu. At least kita menyamai prestasi season lalu. Memang sebenarnya harapan kita ya kita bisa lolos di peringkat yang atas biar menghemat tenaga nanti kan nggak usah playoff. Tapi ya udah kalau memang ya kita tahu PSG aja juara Champions League musim lalu itu lewat jalur playoff juga gitu. Jadi nggak ada yang salah kita mencoba dari playoff juga gitu. Nah, masalah kalau kita nanti menghadapi Monaco harus serius apa enggak? Gue sih secara general menganggap ya serius-serius tapi santai sih, kita lihat sikon kita di liga aja gitu. Karena kalau buat gue mau kita nanti menang kan tetap di playoff, dan diundinya ketemu yang mungkin misalnya lebih hebat, menurut gue sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jadi faktor utama gitu. Yang penting kita mencoba prepare di playoff-nya aja. Kalau untuk Monaco sih menurut gue kalau ntar di liga kita lagi butuh full tim, utamain di liga nih, karena gue ngelihat kalau sedikit loncat ngomongin liga ya sikonnya masih bisa banget Juve ke atas gitu, karena peringkat 1, 2, 3-nya juga nggak sempurna-sempurna amat hasil lah gitu. Nah itu jadi kalau untuk di match terakhir lawan Monaco, menurut gue kalau memang sikon nanti di liga kita membutuhkan full tim, kayaknya di lawan Monaco kita bisa rotasi lah gitu. Nah kalau soal akhirnya bisa ngalahin Benfica, ya gue sih senang-senang aja gitu, karena ya setahu gue memang tanpa sebelum akhirnya melihat secara detail atau mengingat lagi rekor yang ada, memang kita jarang banget gitu. Yang paling membekas yang zaman Conte itu, zaman Conte ketika kalau kita menang lawan Benfica di semifinal Europa League, kita akan menggelar partai final itu di Juventus Stadium padahal Iya. itu. Ya kan, jago-jago padahal ada TV, ada Jovinko, tapi sayang banget gitu. Jadi cukup seneng lah, apalagi ya nanti kita bicara soal golnya ya, apalagi kalau menurut gue sih ini dari buah kesabaran yang bagus lah gitu, kemenangan atas Benfica dari segi permainan dan segi apapun. Oke ya. Jadi menurut lo Hmm. kita lihat posisi liga ya kalau setelah kita lolos ini apakah kita perlu seriusin nih setelah Hmm. habis lolos Tapi di ini depan ya. apa ya? Iya, habis lawan Napoli kan minggu ini akhir Nah, minggu ini kita bisa Napoli lihat nanti lawan habis Napoli gimana gitu. Kan habis kita itu mau bisa-bisa lah lawan Napoli kan. habis itu lawan Monaco itu. Ya. Dan untuk lawan Benfica ya lu melihat bahwa walaupun era dulu waktu zaman Conte sekalipun nggak bisa menang dan akhirnya bisa menang. Oke Luar loh. biasa sih botak ini. Iya. Oke, Bustan, silakan pertanyaan yang sama. Gimana nih setelah kita lolos playoff? Apakah kita santai-santai aja? Udahlah santai, udah pasti lolos. Ataukah mau justru kencengin lagi supaya kita nggak perlu ketemu lawan-lawan. Karena pun tim-tim yang nggak ikut playoff bisa-bisa tim-tim hebat juga. City aja bisa-bisa playoff. Ya kan Iya. Iya, kalau nggak salah City aja bisa-bisa playoff. iya Gitu. bener sih. Oke, Idealnya, silakan Bustan. Termasuk eh, respon lo terhadap Juventus Benfica yang akhirnya menang. iya, idealnya emang kalau ngomongin playoff ya, playoff knockout itu kan ada dua tuh, ada tim yang seeded kan, seeded itu Ah, yang iya betul. unggulan gitu, unggulannya, terus yang peringkat 17 sampai 24 tuh yang unseedednya. Nanti kan yang seeded itu ketemu yang unseeded di bawahnya sesuai dengan peringkatnya lah, paling atas ketemu paling bawah gitu kan. Hmm. Nanti ujung-ujungnya tengah ketemu tengah gitu. Itu sebetulnya kalau secara ideal ya, Juve mestinya di atas sih di tim seeded, sehingga nanti pas playoff itu nanti ketemunya tim yang lebih istilahnya lebih inilah, lebih apa namanya, lebih di bawah gitu kan, lebih di bawah kualitasnya, jadi bisa lebih santai pas playoff. Tapi kalau berkaca tahun lalu itu Champions League itu banyak tim-tim unggulan juga yang ternyata unseeded itu masuk unseeded. Jadi banyak di playoff itu kemarin kayaknya udah ada big match gitu kan, kalau nggak salah City lawan Madrid gitu yang di playoff kemarin itu. Jadi ya bisa jadi apa aja gitu kalau di match Liga Champions pekan terakhir ini bisa jadi tim gede
langsung tiba-tiba di bawah di unseeded, ketemu Juve di atas gitu. Kalau misalnya Juve menang gitu Ujungnya kan, nggak kemana-mana juga ya. ujung-ujungnya agak kemana-mana juga. Atau Napoli tiba-tiba, sekarang kan di luar tuh Napoli peringkat 25, tiba-tiba mereka bisa menang masuk Ya, masih bisa kok. unseeded, itu tim unseeded. Karena kemungkinannya sih di bawah dia, di tim, kemungkinan kemungkinan besarnya dia di tim unseeded, jadi bisa jadi ketemu Juve juga di situ. Jadi Iya, agak iya. ini juga sih sebenarnya agak tricky juga, tapi ya kalau kondisi ideal sih harusnya Juve di seeded. Cuman memang masalahnya ini karena lawan di weekend ini Napoli dan posisinya Juve juga ketinggalan sama Roma di peringkat 4. Jadi untuk bisa mengamankan peringkat 4, Juve tentunya harus bisa menang lawan Napoli, kan itu nanti kita bahas. Tapi yang jelas karena jarak pertandingannya itu sangat mepet, itu kan 3 hari, 3 hari, 3 hari, jadi tentu harus bisa memanage kondisi fisik. Itu seperti yang dibilang Mas Ginta tadi ya, harus memanage juga. Jangan sampai nanti lawan Napoli itu pemain-pemain intinya juga main full atau hampir full gitu. Itu Iya. kan pasti lawan Monaco tuh agak kesulitan kalau menurunin starting line up yang sama. Jadi itu perlu dilihat lagi ke depannya, walaupun ya kemungkinan sih kalau menjaga ini ya, menjaga kebugaran ya akan dirotasi juga gitu. Apalagi kan sebenarnya ini ngomongin Monaco ya. Monaco juga beberapa pertandingan terakhir ini di kandangnya itu rekornya agak jelek gitu. Jadi harusnya bisa Hmm. mengambil kesempatan, dan yang kemarin kan sempat dibantai juga 6-1 tuh sama Madrid. Jadi Madrid. Ya, jadi harusnya bisa mengambil parah banget sih itu. kesempatan juga gitu. Walaupun banyak beberapa pemain inti dicadangin ya, harusnya masih bisa ambil kesempatan. Ya rotasi juga ya bisa jadi, tapi kalau dibilang mau melepas nggak juga gitu. Tetap pemain-pemain yang diturunin harus bisa memberikan yang terbaik. Terus kalau Ah, mengenai ah, Benfica, mengenai setelah Benfica kita itu ya, akhirnya menang, eh Spalletti ini pelatih yang menarik ya, karena dia bisa memberikan peningkatan yang terus-menerus gitu di skuad Juve ya. Meskipun sebenarnya instan loh. Bagi gue instan ini. ya, setuju, setuju instan. Dia dengan tanpa pramusim gitu, dengan mengambil alih tim di tengah Ya. kompetisi itu hasilnya sudah lumayan bagus karena dia kan sebenarnya tipenya pelatih yang eksperimental gitu. Ya. Dan di timnas sebenarnya kurang kurang waktunya untuk eksperimen karena cuma ketemu berapa hari kan. Dia kurang bisa nge-explore lah formasi apa yang bagus, tapi di klub dia memang udah hatam gitu untuk melatih di klub. Dan dengan waktu yang sebenarnya cukup singkat dia bisa cuman beberapa bulan dia bisa meramu tim, meramu permainan yang lebih bagus lagi. Dan kemenangan lawan Benfica ini tentu jadi rekor yang bagus atau catatan positif yang bagus ya untuk Spalletti, meskipun ya ada beberapa inilah, beberapa kayak kemarin lawan siapa nama Cagliari kalah, tapi itu kan ya wajar lah ya kalau namanya pelatih baru gitu ngambil tengah musim, ada yang kurang smooth gitu, pasti wajar-wajar aja sebenarnya. Cuman dari kekalahan kemarin terus bisa menang lawan Benfica ini setelah sebelumnya itu nggak pernah menang di UCL, itu spesial sih, dan itu sangat bagus sekali untuk model kedepannya juga. Gucap. Setuju sih yang Gustan bilang tuh, kalau Spalletti itu emang di klub itu bisa dibilang hatam sih, karena di timnas dia nggak jodoh sih gitu. Dia emang nggak semua tim, nggak semua pelatih bisa ngelatih timnas dengan Timnas, baik lah gitu ya. betul. Dan dia waktu ngelatih timnas pernah bilang, saya akan menjadi kan Spalletti terbaik sepanjang hidup saya itu di timnas ya. Tapi kan tetap aja nggak keluar gitu. Nah kalau di klub, dan kita tuh juga mungkin nggak banyak yang nggak sadar kalau kita udah dilatih sekarang oleh pelatih top gitu aja sih. Yang bikin beda dengan Mota dan juga Tudor gitu. Udah Berarti bisa dibilang berarti pelatih top lah. Spalletti senangnya masuk kantor tiap hari ya. Nah, Iya, Kan dia kalau senang, timnas kan nggak ngantor benar tiap benar hari. dia senang benar. ketemu pemain gitu kan, nyuruh, kasih Iya. instruksi, Betul. eksperimen, Kan itu kalau timnas kan senang. kerjanya per agenda. Iya, per agenda bubar lagi timnya Iya, gitu. agenda bubar lagi. Makanya kan kalau Permainan timnas Indonesia sampai bilang, lu kalau bisa tinggal di Indonesia, yang salah satu ya. pesannya kan gitu, karena emang Iya, agendanya kan per agenda. Mau ngapain? Mau ngumpul-ngumpul orang pada di klub masing-masing, iya. iya kan? Tapi kalau gue Benar. mau ikutan mengomentari tentang lawan Benfica, yang paling penting buat gue adalah sikap setelah setelah habis kalah. Ya, Kemarin-kemarin tuh kalau habis lawan Mota atau Tudor tuh kayaknya kalau habis kalah keseret gitu loh. Ya. Besoknya kalah lanjut. lagi, besoknya seri lagi. Jadi kayak keseret-seret. Tapi ini kayak normal aja. Ya udah kalau habis kalah ya menang. Normalnya tim Betul. kan begitu. Ya kayak Real Ya, Madrid habis kalah ya menang. Ya
yang tim-tim lain juga gitu normal. Lo habis kalah ya besok menang. Yang nggak normal itu kan habis kalah ya besok kalah lagi, besok kalah. Nah, jadi dinormalin lagi gitu. Belum ngomongin hebat, normal aja dulu. Nah, ini dinormalkan lagi sama Spalletti nih, bahwa sikapnya setelah habis menang itu, setelah habis kalah kemarin Cagliari, bahkan dibalasnya di UCL langsung menang lagi. Ya mudah-mudahan besok jangan, berarti kalau habis menang kalah, ya enggak juga harusnya ya. Aneh bener kalau kayak gitu. Dan menurut gua 30 tahun bukan bukan angka yang bukan angka yang cukup sebentar ya, itu udah lama banget nggak pernah lawan Benfica. Jadi harusnya menambah rasa percaya dirinya tuh udah naik sekali ya. Apalagi nanti lawan Napoli juga masih di home. Ya harusnya ini udah jadi apa ya, semangat yang membara lah. Udah jadi api lah ya untuk mempersiapkan lawan Napoli. Oke, kita lanjut lagi untuk di materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah kemenangan 2-0 Juventus ini sebenarnya kalau dari secara permainan agak berbeda dari yang biasanya. Biasanya Juventus itu selalu dominasi permainan, mainnya selalu megang bola terus dan selalu secara angka tuh tinggi, apalagi waktu lawan Cagliari gila banget, superior banget, selalu mengandalkan di mana-mana. Tetapi anehnya, banyak serangan-serangan yang ancamannya itu datang bukan dari Juventus, tapi ancamannya itu datang malah dari Benfica. Ya entah itu dari XG-nya, entah itu bagaimana mereka masuk kotak penalti, bagaimana mereka merebut bola kita pada saat kita lagi sedang membangun serangan. Itu Benfica banyak banget gitu berusaha untuk mencetak gol. Cuman ya kalau kalian lihat kan berapa kali lah save-nya si Di Gregorio juga juga lumayan gitu kan. Jadi ya, kenapa Juventus pendekatannya hari ini agak berbeda di Liga Champions? Pertanyaan pertamanya adalah begini, apakah Spalletti sengaja nih, ini bagian dari taktik, yaitu kayaknya kan Mourinho ini kan demennya menunggu bola nih, ya biarin aja mereka megang bola, biar kita aja lah yang nunggu bola, kan mereka baru dari situ kita nyari kesalahan-kesalahan mereka gitu. Ataukah emang lagi nggak perform aja, nggak bisa nguasain bola banyak-banyak, emang lagi nggak perform aja. Nah, menurut lo, Genta, apa yang lo lihat? Apakah memang ini nggak perform, ataukah emang ini taktik Spalletti membiarkan Mourinho pegang bola dulu, Benfica megang bola dulu, sehingga tumben-tumbenan nih Juventus nggak dominasi banget gitu. Ya silakan Genta. Kalau menurut gue sih di awal Spalletti memang merencanakan menang ball possession sih. Itu kan karakter dia, dan apalagi ini main di kandang. Terus kita full tim juga gitu. Sebenarnya sangat mendukung. Cuman kalau memang akhir kenyataannya tidak sesempurna itu, tapi menurut gue itu belum jadi kayak plan B juga, atau terjadi kepanikan bahwa ternyata kita memainkan plan B gitu. Jadi maksudnya itu tuh situasi yang ada kemarin kalau menurut gue masih on track gitu. Masih sangat on track. Jadi ketika akhirnya kita berhasil mencetak gol itu adalah bagian dari yang sebenarnya ya udah kita mungkin nggak seball possession yang kita pengen gitu. Tapi kita sebenarnya secara pertarungan di antar lini itu bisa dibilang nggak kalah sih kalau menurut gua gitu. Masih jual beli lah gitu. Beda yang kayak memang misalnya jauh banget dari skenario awal gitu. Kalau menurut gua kemarin skenario awal oke, kita misalnya full menang ball possession, tapi pada kenyataannya tidak. Tapi menurut gua itu tidak terjadi plan B juga di situ gitu. Masih dalam on track. Jadi ya kalau dibilang secara keseluruhan sih itu direncanakan lah oleh Spalletti gitu. Jadi dia udah siap lah bahwa misalnya oh ya udah gue dapat ball possession tapi nggak Sedominan setinggi biasanya. sedominan yang gue mau gitu. Paling Jadi gitu. ini bukan karena nggak perform aja, akhirnya nggak terlalu bisa Enggak sih. Kelihatan kok kalau nggak perform tuh dari kepercayaan diri pemainnya tuh kelihatan. Kalau kemarin tuh dari menit pertama sampai akhir tuh gue ngeliat kepercayaan diri tinggi terus sih kalau gue lihat. Jadi ini bagian dari taktiknya Spalletti gitu ya. Kalau emang Hmm, kalau emang Spalletti ya ya udah kita nggak usah yang kayak kemarin-kemarin, udah biarin juga Benfica megang bola juga ya nggak gitu. iya, gue sih masih berpikir ada kesana gitu. Oke oke. Ya silakan Bustan. Ada lagi kan? Udah, monggo. Ya Bro Bus. silakan Bustan. Ya tumben-tumbenan nih karena kan ya kalau kita lihat beberapa pertandingan ke belakang mana pernah Juventus membiarkan apa lawan megang bola kecuali lawan Madrid ya. Ya wajar ya. Itu masih era Tudor juga. Era Spalletti rata-rata tinggi semua rata-rata. Ya rata-rata ya setinggi-tingginya 55%, bahkan
lawan Cagliari lebih gila lagi ya, beda kualitas lah. Cuman memang rata-rata dominan lah Spalletti ini main Ya. bolanya. Tapi kali ini lawan Benfica adalah tumben nih gitu. Kenapa gitu? Apakah nggak perform? Apakah emang ini bagian dari taktik gitu? Silakan, Gustan. Lebih ke nggak perform sih sebenarnya, karena kemarin itu kan Juve sebenarnya banyak mau membangun serangan dari bawah, seperti biasa dari bawah terus bola vertikal cepat ke depan atau Thuram yang kemudian carry bola ke depan seperti biasa. Tapi kemarin tuh sepertinya nggak jalan polanya ya, dan bener itu yang di data itu. Benfica kan jago juga intercept ya, dan sering banget gitu bahkan di pertandingan Direbut-rebut ya sendiri, bolanya. di pertandingan sendiri bolanya di intercept itu fatal banget, beberapa kali hampir jadi blunder dan Yang Bremer bisa ya kalau nggak salah ya di intercept ya. Cambiaso Iya. sama Bremer juga ada beberapa Bremer, pemain yang ada. Bremer yang jadi yang Jadi disapu Locatelli sama ngasih ke Kelly, yang Bremer. disapu sama ya Kelly. yang disapu sama Kelly Ya, itu itu, kan Bremer di intercept. itu Ya, ada Locatelli beberapa ngasih ke kali. Bremer, ya Bremer ke intercept. Nah, itu ada beberapa kali momen di mana pemain-pemain Juve itu salah oper dan itu sangat fatal sih. Untung Benfica nggak bisa nyetak gol dan kemarin juga sebenarnya kan instruksinya Spalletti kan vertikal cepat ke depan. Ya, tapi sayangnya agak sulit terutama beberapa pemain yang agak underperform kemarin ya, terutama di babak pertama ya. David kurang gitu, terus si Miretti kurang. Terus McKennie kurang kemarin di sisi sehingga banyak bertumpu dari sisi kiri di Yildiz. sisinya Yildiz. Emang babak pertama emang gamenya Yildiz ya. Ah, di si Yildiz gitu di sisi kiri, dan Cambiaso juga nggak terlalu perform sebenarnya. Jadi ya agak ini sih agak terlalu tertebak gitu permainan Juve. Akhirnya ujung-ujungnya crossing. Itu kan depannya David gitu. Gimana dong David mau disuruh nyambut crossing nggak bisa. Another Mario Bros. Akhirnya gampang kebaca kan serangan Juve jadi susah gitu. Nah, akhirnya babak kedua itu dengan pergantian pemain yang tepat akhirnya bisa kan eh, menyerang lagi lewat tengah dan bisa nge-stretch pemain-pemain Benfica, jadi tidak hanya Juve bisa nyerang dari kiri tapi juga bisa dari kanan, dari tengah juga ketika McKennie masuk, dan David juga permainannya jadi lebih bagus dengan kombinasi dengan McKennie. Itu sih jadi kejelian dari ini juga gitu untuk mengubah pendekatan di babak kedua si Spalletti. Jadi sebenarnya yang nggak perform aja di babak pertama itu pemain-pemainnya Juve, nggak sesuai Oke, rencana. oke ya. Satu pertanyaan tapi dua jawaban. Ini yang menarik. Nggak masalah. Berbeda view ya. Kalau dari Genta adalah ya masih sejalan dengan taktik yang ada. Bustan malah melihat ini tidak perform. Bagus karena biar penonton nih akhirnya bisa punya dua pandangan dan mungkin penonton bisa punya pandangan lain lagi. Ya itu bagusnya sebuah diskusi itu begitu. Jadi lebih hidup dari sebuah satu pertanyaan. Jadi bisa macam-macam apa yang banyak kita bicarakan. Oke, masih mengenai game plan atau taktik ya. Semua indikator terhadap tekanan itu yang megang Benfica. Ya, seperti Benfica benar-benar ingin menang gitu loh. Dari sisi XG-nya, berarti XG itu berarti Benfica berhasil shoot dari dalam kotak penalti, dari ancamannya, dari beberapa kali mereka bisa masuk kotak penalti, dari bagaimana mereka bisa menciptakan pressing dan kita kerebut bolanya kayak Bremer yang masih gue ingat gitu. Dan tapi tetap kita yang unggul, hebatnya. Dua gol dari Turam, Turam yang melakukan apa? Carry the ball, terus si eh, yang menginisiasi serangannya si Weston ya. Akhirnya menjadi Hmm. one two dengan si siapa? Si David. Nah, itu menjadikan dua Pertama kosong. Locatelli dulu tuh kipasnya. Oh, kipasnya kalau Katelli dulu ya. Ah, Locatelli ke Weston, Weston ke David, David balik lagi ke Weston, One two ya. gol. Oke. Nah, bagaimana lu melihat, padahal kita sangat-sangat ditekan dengan Benfica, apa yang menjadi kunci yang membuat Juventus ini bisa keluar dari tekanan dan akhirnya menciptakan gol seperti itu? Apakah memang ini adalah aksi individu dari pemain-pemain seperti kayak Thuram atau Weston, ataukah memang inilah yang dinanti-nanti sama Spalletti taktiknya, yaitu gimana kalau ada di momen yang tepat, kita carry the ball seperti seperti Thuram, inilah solusinya. Itu bagian dari taktik. Nah, apa yang lo lihat, Bustan, mengenai eh, pertanyaan gue tadi. Tekanan semua ada di Benfica, tapi ujung-ujungnya Juventus yang menang. Apa kuncinya? Ya, itu sih di babak kedua itu dengan perubahan pendekatan dari Spalletti yang memasukkan Chico sehingga bisa nge-stretch eh, pertahanan dari Benfica, dan juga keberadaan McKennie di tengah membantu David untuk lebih perform ya, dan kombinasi keduanya juga bagus bagus banget. Dan juga Turam tadi babak pertama itu kayak dia bawa bola terus
ngepas gitu, nggak berani ngesut, nggak ada yang berani ngesut. Tapi akhirnya babak kedua dia ambil inisiatif untuk ngesut dan bisa masuk gitu, meskipun nggak terlalu jauh banget dari kotak luar kotak penalti ya, tapi ya itu keberanian dia juga dan akhirnya bisa membuahkan hasil yang maksimal dan bisa nyetak gol. Itu sih yang lama ditunggu dari Thuram ya, karena memang kita menunggu output dari Thuram sendiri. Sedangkan David, kombinasi David dan siapa namanya, David dan Weston. McKennie itu juga bagus gitu. Dan memang kelebihannya David sih ya jangan kasih bola-bola atas gitu. Dia bukan spesialisasinya itu, atau bola-bola lambung dia disuruh lari. Enggak, bukan kayak gitu. Dia harus kaki ke kaki karena dia memang kelebihannya kan link up play. Link up play dan link up play dia dengan eh McKennie terbukti di babak kedua bagus dan akhirnya bisa membuahkan gol, dan itu bisa jadi senjata Juve yang menarik tuh ke depannya juga. Seperti apa? Seperti itu. Jadi kuncinya adalah di pemainnya nih. Ya, pemain dan perubahan, Oh, benar, perubahan strategi di babak kedua perubahan ya. strategi babak kedua gitu. Karena kan sebenarnya Miretti dan Conceição kan beda tipe emang. Iya, beda. Sehingga yang ditaruh di tengah itu si McKennie, terus di kanannya kan Chico untuk men-stretch. Jadi gak cuma dari kiri doang si Yildiz, tapi bisa juga dari kanan, dari tengah. Tuh. Oke, oke ya. Jadi kalau gua pribadi ya Thuram menjadi kunci ya, karena setelah gol pertama pasti secara psikologis Benfica pasti merasa wah udah kebobolan nih, mereka udah gak tenang tuh main tuh, makanya bisa ada gol kedua. Tapi kuncinya adalah di Thuram ya, bahwa Thuram Thuram punya keberanian untuk bisa masuk ke area kotak penalti dan shootnya juga tenang. Ini yang paling penting nih, shootnya tenang. Karena banyak sekali shoot-shoot yang sebenarnya Juve banyak peluang shoot di game-game selanjutnya, tapi kayak Liga Indonesia gitu outputnya, yang mending nendang. Kalau lu main PS, kotaknya di sung, dipencet. Pokoknya yang penting nendang. Pokoknya gugurin kewajibannya, yang penting nendang. Nah, gue ngeliat shootnya pemain Juventus, ya khususnya yang udah gol ini seperti Thuram tuh udah diatur gitu. Kotaknya tuh udah powernya dikit, penempatan bola. Jadi ya udah teknik nendangnya. Jadi nggak yang ya yang penting nendang gitu. Itu Kalau yang jadi bikin beda kualitasnya kan, harusnya ya, kualitas Juventus tuh udah menendang by teknik gitu, by deliver bola, bukan yang penting nendang kan. kalau Thuram Gitu. memang secara tendangan powernya agak kurang ya, tapi dia ya lumayan bisa inilah mendrive bolanya gitu, memplacing bola dengan baik. Biasanya Iya kan kan, ke karena dia tengah, taruh kiri biasanya ke kan. tengah gitu, iya. Karena dia taruh kiri. Kalau Ta- Locatelli kan biasanya emang agak kenceng ya. Nah, masih ini sih kalau Locatelli masih PR. Tapi ya secara perform bagus sih. Locatelli eh, bukan dari menyerangnya tapi dari sisi lain bagus. Oke, nanti Nanti kita kita bahas bahas. tentang pemain. Ya. Ah ya, Oke, dari ada Gentes satu lagi mungkin. apa? Sorry. Sama keputusannya Mourinho untuk mengeluarkan pemainnya Selderuk itu ya, sama Sudakov ketika mereka ketinggalan. Itu kan pemain kreatifnya mereka ya. Oh iya, yang sering Mereka bikin banyak masukin, ancaman. mereka malah masukin striker muda dan Barrenechea yang DM gitu. Ini strateginya dia apa sih sebenarnya? Nah, itu juga sebenarnya yang lumayan apa ya, lumayan membantu Juve juga untuk mempertahankan keunggulan gitu. Jadi ancamannya itu agak berkurang sebenarnya si Benfica ini. Itu sih. Iya, 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 iya. Sudah Kofi itu dari babak satu udah kelihatan sih. Udah kelihatan membahayakan sih. Iya, bener. Oke, dengan pertanyaan yang sama Gen, bahwa Benfica itu banyak sekali membuat tekanan, banyak sekali ya seperti dia yang pengen memenangkan pertandingan ini, tapi ujung-ujungnya Juventus yang tetap menang dengan dua gol yang kita tahu dari Kepren Turan, carry the ball, terus passing kombinasi one two, Weston dan David. Silakan pendapat lo gimana? Apa yang menjadi kunci akhirnya kita bisa menang walaupun tekanan itu ada di Benfica? Ya, kalau ngomongin kunci sebenarnya ujung-ujungnya balik ke mentalitas gitu. Mungkin kalau Benfica yang masih ala-ala ada Di Maria gitu, mungkin kita dari segi mentalitas dengan pemain kayak kemarin juga bisa aja kalah sih gitu. Jadi kita menang di mental kalau menurut gue. Mental itu bisa lahir karena para pemainnya confidence gitu. Nah, confidence itu ya tadi Bro Bustam juga udah bilang bahwa Spalletti ada sedikit perubahan taktik di babak kedua, masukin Chico, ganti Miretti gitu-gitu kan. Nah,
Tapi di balik itu memang kayak kalau kita ngomongin sedikit pemain ya kayak tadi kita udah sebutin Locatelli dan sebagainya itu mempunyai mentalitas yang sangat bagus sehingga confidence dan akhirnya ya walaupun ya tadi Benfica memegang kendali permainan tapi ya kita tetap dalam permainan kita lah kasarnya gitu, permainan yang Spalletti pengen gitu, nggak peduli lawan. Ya udah ketika lawan menyerang ya lawan menyerang, tapi ketika kita megang bola kita memainkan sepak bola kita gitu. Nah itu yang dilakukan oleh Juve gitu. Jadi ya gol yang terjadi adalah bukti dari mentalitas aja sih gitu, mentalitas Oke. yang sangat bagus gitu. Kayaknya ini ya, kalau apa namanya halftime itu Spalletti suka marahin gitu pemainnya, nyemprot gitu. Kalau babak pertama Hmm, jelek, jelek banget ini, tolong harus perbaiki babak kedua gitu kan. Terus ganti pemain yang jelek di babak kedua. Kayak mungkin ya, Miretti ya, ya, kemarin langsung diganti Chico gitu. ya. Itu kan Dimain Ya, dulu apalagi kali, itu udah ngomongin disemprot dulu. respect juga kan dari Iya, pemain kan. Gimana dia memandang pelatih juga gitu. iya Ya sekelas benar-benar. Xabi Alonso aja bisa dibakar dari belakang oleh pemainnya kan. Ya, kemarin Kalau ada kita momen lihat yang Openda juga Openda diginiin ya. ya. Sebelumnya kan si Kop ya. Kop. Ya, ya, Hmm. menandakan kedekatannya dia dengan pemain ya. Iya, Spalletti betul, kelihatannya ngeblend ya sama pemain ya. Maksudnya dia dia nggak terlalu jauh gitu jaraknya antara pelatih sama pemain betul. tuh. Kayaknya dia udah bisa ya udah gitu kita kerja bareng gitu. Nggak yang Dan kayak pemain juga kayaknya respect ya karena dia pelatih senior juga kan. Mungkin yang sebelum-sebelumnya itu masih ada jiwa-jiwa ininya sih pemain Iya. masih Dan apa namanya? sayangnya ini loh Spalletti itu kan ya cuma beda 1,5 bulan lah gitu. Juve akhirnya eh Tudor. kayak gini, Spalletti itu bisa datang ke Juve lebih awal sebenarnya nggak harus Tudor karena dia telat dipecat aja oleh timnas Italinya gitu Iya. maksudnya. Jadi udah keburu mau main di CWC persiapan. Heeh, itu kalau misalnya dia lebih cepat dipecatnya sebenarnya gue yakin Juve sih dengan senang hati yang beli karena waktu itu juga blunder lah ambil Tudor gitu karena nggak ada siapa-siapa memang saat itu ya yang bisa diambil gitu. Ya, Conte lah waktu itu pengennya kan. Iya, Conte-nya di Chiellini doang. Chiellini yang paling ngebet sih sama Conte waktu Iya, itu. orangnya benar. nggak mau. Orang yang nggak mau. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya ya seperti biasa kalau review kita ngomongin rating-rating pemain ya, rating pemain. Overall rata-rata bagus ya hijau. Man of the match Weston McKennie jelas ya di Footmob juga begitu. Hampir semuanya hijau kecuali si Cambiaso, Yildiz juga nggak terlalu hijau. Terus Miretti juga nggak terlalu hijau. Sisanya semua bermain baik ya. Bagi Gregorio, Locatelli, Thuram. Termasuk kalau kita lihat cadangannya, coba gue lihat dulu cadangannya nggak ada yang mengesankan ya, nggak ada yang hijau footballnya. Nah tapi gimana lo, menurut lo, siapa yang mau lo sorot permainan eh, tadi malam lawan Benfica ya? Weston McKennie apakah layak menjadi man of the match atau kan lo punya versi man of the match sendiri? Silakan dari Genta dan termasuk yang nggak perform mungkin lo bisa komentari beberapa main. Silakan kita. Singkat aja paling kalau setuju apa enggak West Ham McKennie setuju lah karena ini udah gol Champions-nya dia yang keberapa lah gitu ya dari semenjak Andrea Pirlo pegang Juventus dia udah pernah golin di Camp Nou dengan gol setengah saltonya itu kan McKennie. Jadi buat dia Liga Champions adalah ladang dia mencetak gol gitu. Jadi wajar kalau dia jadi man of the match. Nah, terus yang kedua mungkin Locatelli. Locatelli ini kan ya semakin lama semakin membuktikan bahwa ya itu ya balik lagi soal confidence lagi gitu. Dia salah satunya pemain yang punya gelar juara internasional Euro 2020 gitu. Yang lainnya di squad Juve setahu gue nggak ada. Jadi dia punya tanggung jawab besar dan dia bisa menularkan segala macam ininya, segala macam mentalitas dia ke Juventus gitu. Itu kelihatan banget deh. Jadi emang kalau match-match besar gini ketika Locatelli lawan Madrid juga di Bernabeu juga menurut gue keren banget padahal dia baru main di babak kedua kalau nggak salah. Jadi memang pemain-pemain kayak Locatelli ini emang akan kelihatan banget ketika match-match besar seperti ini gitu. Kalau orang kayak ngenye-ngenye dia di Serie A, ya udah Serie A mungkin kualitas lawannya nggak semerata kayak di Champions League. Tapi kalau di Champions League kan kita lihat gitu kalau lu masih meragukan Locatelli untuk match sebesar kemarin sih menurut gua agak disayangkan gitu. Nah kalau yang
kira-kira kurang bagus sih kalau menurut gue siapa ya? Cambiaso. Di sini datanya ada Cambiaso, Miretti, Yildiz kalau menurut ratingnya Mungkin Mirati Footnote. ya. Kalau gini, kalau kita membandingkan dengan dengan komentar dari komentator sepanjang pertandingan kemarin itu kan dia sering marahin Juve di babak pertama karena ada beberapa salah passing yang menjadikan serangan balik walaupun serangan balik itu dengan mudah diredam gitu. Tapi salah satunya itu dari Miretti, ada beberapa banyak passing dari Miretti gitu di babak pertama gitu. Nah, itu yang bikin komentator geram lah sana di babak kedua ganti. Jadi kalau gue sih lebih ke Miretti ya. Kalau Cambiaso tuh nggak jelek bermain dengan ini aja dengan standarnya dia, nggak lagi yang lagi support gitu. Oke aja lah gitu. Dia melengkapi puzzle yang ada gitu. Tapi kalau Miretti memang kemarin lagi kurang perform lah gitu. Karena ya memainkan match-match berikutnya lah nanti mungkin lawan Monaco dia suruh inti lagi lah kalau mau gitu. Iya, iya. Jadi Miretti makin kayaknya lawan Benfica nggak hoki nih. Waktu lawan Benfica sebelumnya, waktu era alergi, dia yang bikin penalti. oh iya, iya. Jadi dia kayaknya lawan Benfica nih hokinya nggak bagus. Hmm, juga. Hokinya nggak bagus Miretti ini. Oke, ya jadi dari rating yang menurut lo oke, yang lo bisa highlight di sini ya Weston lo setuju dan Locatelli ya, lo bilang Locatelli karena Locatelli punya jam terbang yang cukup tinggi. Ya walaupun yang Betul. paling lama sebenarnya Juventus Weston nih untuk angkatan yang ini. Habis Betul. Weston baru Locatelli, tapi secara umur Locatelli yang paling tua memang di tim ini. Tapi Tapi kalau ya, sama Western beda ya? duluan Weston dong. Weston kan zaman Oh, COVID umur ya, ya, ya. gabung sama Juventusnya lamaan Weston. Iyalah Iya, dari 2021 Dia beda ya. dia setahun zaman kayaknya. COVID, zaman Pirlo udah datang. Jangan Pirlo dia. Nah, Pirlo habis kan itu, butuh midfielder waktu itu. iya, Bedanya Dianya Western sempat dipecat. di Leeds doang kan. habis Pirlo dipecat, Allegri masuk, baru deh tuh Locatelli pertama. Gitu. Iya. Oke, kalau dari Bustan, siapa pemain-pemain yang lu highlight untuk, wah ini pemain yang memang bagus nih waktu tadi malam lawan Benfica, dan pemain yang menurut lu ini lagi nggak perform nih ya, dan siapa? Dan lu setuju nggak nih man of the match Western nih? Ya silakan Bustan. Iya, sebenarnya kalau man of the match yang resmi ya dari UEFA-nya itu Thuram. Oh ya Turam ya, Hmm. Turam ini Thuram Turam. sebenarnya ya. Uh, nah, dan selain yang disebutkan tadi, emang McKennie bagus gitu, sama Locatelli bagus tadi, dan bahkan yang Locatelli itu kan sempat disebut sama komentatornya tuh, Betul, betul. apa tuh magnificent performance once again gitu from Locatelli itu kan, itu bagus banget mainnya Locatelli sepanjang pertandingan kemarin itu, terutama dari sisi defensif ya. Tapi perannya Turam di sini ya, itu karena dia membuka gol gitu di babak kedua, setelah dua pertandingan ini ya lawan Cagliari kemarin susah nyetak gol, dan akhirnya di pertandingan ini menit ke 50-an ya, kalau nggak salah ya, menit 50 atau 60 gitu akhirnya bisa nyetak gol, Turam membuka keunggulan Juve dan akhirnya bisa bertambah lagi, dan itu golnya itu menjadi moral booster untuk pemain-pemain lain kan, pemain-pemain Juve yang lain. Dan juga mungkin satu nama yang perlu di-mention ya, yang mungkin underrated juga itu Kelly, Lloyd Kelly. Nah, ada kemarin kan ada momen tuh di babak pertama yang clearance-nya, yang ini dia ya, yang clearance-nya dia di kotak penalti itu. Iya yang Sapuan itu yang masuk Eh, highlight kan. yang Sapuan yang masuk highlight itu bagus, dan sepanjang pertandingan memang Kelly bermain sangat baik gitu, baik secara bertahan maupun ketenangan dia itu sangat bagus. Dan memang Kelly ini di beberapa pertandingan sejak dia cedera kemarin kan lumayan bagus ya. Permainannya situ stabil gitu, eh, hampir jarang bikin blunder lagi kayak dulu-dulu ya. Dulu kan pasti ada aja yang jeleknya bikin blunder atau apa, tapi yang beberapa pertandingan terakhir dia lumayan stabil dan cukup bagus, dan di pertandingan kali ini dia lagi-lagi membuktikan bahwa dia eh, untuk skuad saat ini layak gitu untuk mendapatkan starting spot di tempat utama itu. Dan mungkin juga di Gregorio kemarin ada save-nya juga yang penting, terutama di babak pertama kalau nggak salah ya, sama Iya awal-awal yang babak Sudakov, kedua yang gitu. tendangan Sudakov. Hmm. Iya benar, dan beberapa pertandingan di Gregorio ya udah ini ya clean sheet, termasuk kemarin lawan siapa namanya, lawan Sassuolo dan Cremonese itu bisa clean sheet, dan akhirnya di pertandingan ini bisa clean sheet lagi, dan itu bagus sih untuk
Di Gregorio Kalau gitu ya. clean sheet lawan Sassuolo mah kagak Banyak ada kerjaannya sih sama Cremonese. Kalau ini emang ada kerjanya clean sheet. dan banyak iya dan banyak ini sih kemarin banyak sebelumnya kan banyak dikritik juga di Gre ya. Tapi Iya. bisa ini. Kalau yang jelek mungkin udah disebutin tadi. Miretti sama Cambiaso dan mungkin David sih, tapi David di babak pertama itu di babak kedua dia udah bisa bounce back lagi. Itu sih. Openda gimana Openda? Padahal sebenarnya Openda ini eh, itu momennya dia ya karena kan dengan Benfica ketinggalan 2 gol harusnya dia Benar, naikin benar, benar. Ya. menyerang kan, menyerang dan space-nya untuk Openda lebih banyak gitu, tapi dia nggak bisa manfaatin juga. Ya gitulah. Ya Ya, mudah-mudahan dia bisa berkembang sih. ya Openda ini agak lambat juga ya. Maksudnya udah setengah musim lebih tapi belum belum ada hal yang ya justru kalau David udah berkembang karena udah beberapa Betul, gol, betul. beberapa assist. Justru David udah mulai ada polanya, udah mulai ada ngecharge-nya gitu, udah mulai tune in gitu. Memang Openda ini masih belum-belum juga ya. Ya gue pribadi sih emang salah satu yang paling wah gitu kalau Turam sih akhirnya keluar juga ya kemampuan dia untuk specialty-nya gitu ya carry the ball terus dia bisa melakukan shoot yang lebih baik ya. Weston sih udah Mister UCL ya. Weston udah akhir-akhir ini udah jadi sering golin. Luar biasa dia. Terus yang paling penting juga adalah ya Kelly tadi ya. Kelly tadi kan ya benar buat gue Kelly itu termasuk hal yang mengejutkan ya bahwa bahwa dia bisa masuk ke tim inti mengalahkan Komenas juga kejutan juga bahwa dia ya maksudnya Komenas kan secara pengalaman lebih senior ya kan lebih lebih tinggi lah secara karirnya Komenas kan udah juara Europa League selalu andalan di Atlanta tapi digeser sama Kelly jadi emang benar-benar eh, Spalletti mampu ya mendevelop Kelly hari demi hari menjadi lebih baik sih gitu. Ada lagi tambahan lagi sebelum gue tutup? Dari Sip, Genta sama Bustan. sip udah Oh, udah. cukup. Genta. Kita nantikan 2 match ke depan nih, seru nih. Yoi, ya, dan yang paling penting dari seluruh pertandingan ini adalah gimmick sehabis golinnya si Turam ya. Iya 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 Waduh, gitu. keren banget. Fotonya itu. Itu kayaknya mereka merencanakan ya, nggak mungkin, Iya, nggak direncanain mungkin pasti. mereka apa namanya tiba-tiba begitu mereka merencanakan udah kayak boys band. Wah, ada yang bukan boys band, Avengers, Avengers. Keren banget tuh foto berlima, Yildiz, David, Turam, McKennie. Western ya, Western Iya, Kalulu. kalau lu. Anjay. Itu termasuk foto yang fenomenal. Kayaknya bakal kepake terus tuh sama orang-orang jadi footnote di kemudian-kemudian hari itu. Termasuk foto fenomenal sih menurut gua sih. Keren sih. CBS juga udah dibahas itu. Hah? CBS Iya, kontennya CBS. fotonya termasuk fenomenal. Kepikiran Iya, berlima ngegaya semua. Biasanya kan yang ngegaya kan yang antara dua orang yang bertemanan, ya iya, enggak? Atau dianya yang golin, bener nggak? iya, Itu kan iya. udah pasti tuh. Ini berlima bergaya semua. Udah macam kayak apa aja keren sih gitu. Ya, mantap mantap mantap. Ntar gue tampilin juga ah, fotonya. Sip, mantap itu. Oke, itu tadi teman-teman review kita Juventus vs Benfica ya, teman-teman jangan lupa share, like, and subscribe dan mudah-mudahan dari apa yang kita diskusikan bisa dapat banyak informasi dan insight-insight yang menarik dari kita bertiga. Terus jangan lupa juga QR kita kan ada QRIS tuh. Nah, lu scan deh lu biar kita bisa eksis terus di dunia per-YouTubean ini dan dunia sosial media ini tentang Juventus. Oke, terima kasih sekali lagi buat Genta sama buat Bustan ya. Ya, Kita sip, sampai sip, sip. jumpa lagi Yuk. di konten-konten selanjutnya dan Boleh. episode selanjutnya. Fino alla fine, Forza 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 Juve. Juve. Juve!